Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada perjumpaan saat ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai istri Prabu Siliwangi, jumlahnya cukup banyak. Yang tercatat nama-namanya sebanyak 151 orang. Selain itu juga menurut naskah wawasan Prabu Siliwangi yang ditemukan di Kuningan menyatakan bahwa istri Prabu Siliwangi banyaknya tidak terhitung jumlahnya. Namun ada beberapa istri Prabu Siliwangi yang banyak itu hanya beberapa saja yang kisahnya tercatat di dalam banyak naskah dan legenda. Di antaranya adalah istri Prabu Siliwangi yang paling terkenal, yaitu Nyi Ambedkasi, Nyi Subang Larang, Nyi Aci Putih atau Nyi Padmawati, dan Nyi Kentring Manik Mayang Sunda. Nah sahabat, sebelum kita lanjut pada kisah berikutnya, silahkan buat sahabat yang baru gabung bersama channelnya Kang Odoy, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga pijit notifikasi loncengnya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Nyi Ambedkasi di dalam naskah Carita Ratu Pakuan disebut sebagai istri pertama Prabu Siliwangi. Kabar ini juga disebutkan di dalam naskah Carita Purwaka Carubanagari. Nyi Ambedkasi dinikahi oleh Prabu Siliwangi sebelum menjadi Raja Pajajaran. Nyi Ambedkasi adalah putri dari Ki Gede Sindangkasih, penguasa dari Kerajaan Sindangkasih. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Ambedkasi dikisahkan tidak menghasilkan keturunan. Kedua adalah Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang adalah istri kedua Prabu Siliwangi. Wanita ini banyak dikisahkan dalam berbagai macam naskah, sebab cucu dari Subang Larang ini kelak menjadi penyebar agama Islam di Pasundan dan menjadi Sultan Cirebon pertama. Dari pernikahannya dengan Nyi Subang Larang, Prabu Siliwangi memperoleh 3 orang anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Meskipun begitu, di dalam versi lain menyatakan bahwa antara Kian Santang dengan Walang Sungsang adalah satu orang yang sama. Namun menurut naskah Caruban Purwaka Carubanagari, Subang Larang adalah anak pembesar Singapura, daerah Martasinga Cirebon. Bapaknya bernama Ki Ageng Tapa, dari istrinya bernama Nyi Ratna Karancang. Dan kedua orang tua Subang Larang adalah pemeluk agama Islam, sehingga pada masa remaja Subang Larang dikirim oleh kedua orang tuanya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Kuro, salah satu ulama terkemuka di Jawa Barat kala itu. Yang ketiga adalah Nyi Aci Putih. Di dalam naskah Carita Purwaka Carubanagari disebut sebagai anak hasil perkawinan antara Rara Ruda yang tinggal di Lemah Putih dan Dampu Awang, saudagar kaya dari Cempa. Menurut naskah ini, Nyi Aci Putih dinikahi oleh Prabu Siliwangi
dari perkawinan keduanya melahirkan seorang putri yang bernama Nyi Larabadaya. Nyi Larabadaya dibawa kakeknya ke Cempaka. Di sana ia berguru agama Islam kepada Maulana Ibrahim Akbar. Sementara menurut sumber yang berasal dari dongengan, pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Aci Putih tidak direncanakan. Konon Prabu Siliwangi tidak sengaja membunuh Ki Dampu Awang hingga ia merasa kasihan kepada anaknya lalu menikahinya. Di dalam sumber ini, pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Aci Putih dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Munding Sari II atau Munding Layadi Kusuma, dan putra yang kedua bernama Munding Kelemu Kalimantri atau Mantra Kasurudan Putra, dan yang ketiga bernama Munding Dalem, dan putra selanjutnya yang keempat bernama Balik Layaran atau Sunan Kebowarna, dan yang terakhir dikaruniai seorang putri bernama Putri Kandita. Oke sahabat, untuk berikutnya istri Prabu Siliwangi adalah Kentring Manik Mayang Sunda. Kentring Manik Mayang Sunda atau juga disebut Dewi Mayang Sunda adalah istri Prabu Siliwangi yang melahirkan 2 orang putra yang cukup terkenal, yaitu Surawisesa dan Surosowan. Kelak Surawisesa ini menjadi raja Pajajaran pengganti Prabu Siliwangi, sementara Surosowan kelak diangkat menjadi raja di Banten. Kentring Manik Mayang Sunda adalah anak dari Prabu Susuk Tunggal Kerajaan Sunda. Nah sahabat, dari sinilah ada beberapa kisah yang mencatat tentang pernikahan Prabu Siliwangi yang tercatat sekitar 151 orang, namun di dalam catatan sejarah yang tercatat nama-namanya sekitar 56 orang. Berikut ini Kang Odoy akan sampaikan beberapa orang yang menjadi istri Prabu Siliwangi. Oke, jadi sahabat jangan di skip biar kita tidak gagal paham dan sedikit kita belajar sejarah mengenai istri-istri Prabu Siliwangi, dan diantaranya ada yang 4 yang terkenal itulah yang barusan kita sebutkan di dalam cerita ini. Sahabat, sebetulnya ada beberapa perbedaan yang kontras antara satu sumber dengan sumber lainnya terkait daftar istri Prabu Siliwangi. Ada satu versi menyebutkan istri Prabu Siliwangi berjumlah 56 orang. Sumber lain menyebutkan daftar dari jumlah istri Prabu Siliwangi sebanyak 56 orang yang dinikahi ketika berkuasa selama 39 tahun. Dari daftar istri tersebut, Prabu Siliwangi yang semasa muda berkuasa di kerajaan Sindangkasih menikah dengan Nyi Ambetkasih. Adapun Sri Baduga Maharaja ketika menjabat tahun 1474 sampai dengan tahun 1513 Masehi atau selama 39 tahun, diriwayatkan Prabu Siliwangi ketika itu diberikan jabatan dan memerintah di Sindangkasih yang saat ini Majalengka oleh kakeknya, yaitu Prabu Niskala Wastukencana. Setelah menjabat sebagai Raja Sindangkasih, Sri Baduga Maharaja kemudian menjadi penerus kerajaan, bahkan menggabungkan 2 kerajaan, yakni Kerajaan Sunda di Ciamis dan Kerajaan Galuh di Bogor yang kemudian dikenal dengan nama Pajajaran. Diduga ketika berkuasa di Sindangkasih inilah Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Ambetkasih atau Nyi Rambutkasih, sahabat. Oke, berikut ini ke-56 dari istri Prabu Siliwangi. Meskipun kita belum diketahui secara persis hubungan para wanita tersebut dengan Prabu Siliwangi,
istri-istri Prabu Siliwangi yang pertama adalah Nyi Rambut Kasih atau Nyi Ambet Kasih, dan kedua Nyai Subang Larang, putri dari Sumurwangi. Terus Nyai Aci Putih, putri Dampu Awang. Yang keempat Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Yang kelima Puah Herang Manik atau si cantik Raja Mantri. Yang keenam Nyai Janur Larang Bancana. Yang ketujuh Nyai Bungasari. Yang kedelapan Nyai Sriawati. Yang kesembilan Nyai Limur Kasih, putri Pasir Batang. Yang kesepuluh Nyai Haris Tacang, putri Semenanjung Timur. Yang kesebelas Nyai Haris Tacu, putri Semenanjung Timur. Yang ke-12 yaitu Nyai Haris Takling, putri Semenanjung Timur. Terus yang ke-13 Nyai Haris Maya, putri Semenanjung Timur. Yang ke-14 Dewi Sumanta, putri dari Semenanjung Negara. Yang ke-15 yaitu Maya Pakembangan. Yang ke-16 Dewi Banding atau putri dari Kuta Waringin. Yang ke-17 Nyai Aci Manglaya, putri dari Tungtung Pasang. Yang ke-18 yaitu Dewi Rarage, putri dari Pulau Pali. Yang ke-19 Putri Raja Kabalahan, putri dari Pak Suketan. Terus yang ke-20 yaitu Tanjung Mambang Sari, putri dari Pulau Kambangan. Yang ke-21 Dewi Loro Raja Sona, putri dari Nusa Donan. Yang ke-22 Nyai Riak Tapa atau putri dari Maruyung. Yang ke-23 yaitu Dewi Karuna, putri dari Gunung Kukusan. Yang ke-24 yaitu Nyai Capet Manik, putri dari Hulu Padang. Yang ke-25 Nyai Maya Padang, putri dari Negara Tengah. Yang ke-26 Nyai Narencem Maya Tung Manggung Hideng, putri dari Pekalongan. Yang ke-27 yaitu Embok Panewon, putri Tiga Gumowong. Yang ke-28 Embok Manglepa, adik Maraja di Cempa. Yang ke-29 Embok Lenggang, adik Raja Mangedara. Yang ke-30 Embok Manglibu, adik Maraja di Baluk. Ya sahabat, mungkin kita tidak bisa melanjutkan jumlah keseluruhannya yang semua ada 56 nama tercatat di sini. Ada 52 yaitu Haci Maya Tanjung Maya Dewata, ada 53-nya Nai Maya Kusuma, 54 Nai Libu Wangi Sri Ratna, 55 Nai Racang Maya, dan 56 yaitu Nai Ramaya Sari Dewata. Itulah sahabat sekilas tentang jumlah nama-nama istri Prabu Siliwangi yang berjumlah 151 orang ini. Tercatat yang nama-namanya tercatat dalam sejarah adalah 56 orang sahabat. Oke, itulah sahabat, sudah kita sampaikan tentang jumlah nama-nama istri dari Prabu Siliwangi yang semuanya berjumlah 151 orang, namun yang tercatat nama-namanya sekitar 56 orang sahabat. Dan yang terkenal ada 4 orang istri Prabu Siliwangi yang tercatat di dalam banyak cerita naskah sejarah. Dan mohon maaf kepada para ahli sejarah, para tokoh sejarah atau siapapun apabila terdapat perbedaan narasi, karena lain sumber itu sudah terbiasa, lain juga ceritanya. Namun alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan, masih bisa menemukan tentang sejarah-sejarah masa lalu walaupun kebenarannya wallahu alam. Tapi inilah sahabat sebuah kekayaan budaya yang tidak perlu diperdebatkan kebenaran dan kesalahannya, apalagi menganggap dirinya sendiri yang paling benar. Tetapi sebuah naskah sejarah yang berbeda sumber ini sudah terbiasa terjadi perbedaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.